Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebangkrutan tidak hanya dialami manusia ketika masih hidup di dunia, tetapi juga bakal dihadapi manusia saat mereka di akhirat. Riwayat tentang kebangkrutan manusia di akhirat dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah sedang duduk bersantai bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan satu pertanyaan singkat pada mereka. Pertanyaan itu disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Sahabat yang satu dengan yang lain nampak bergaul dengan akrab. Demikian juga dengan Nabi yang amat dicintainya. Dijelaskan oleh Ki Haji Zaki Mubarak, Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian?" Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi. Mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat menjawab apa adanya terhadap pertanyaan Nabi, bahwa orang yang failid, bangkrut berat adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka yang memiliki uang karena usaha-usahanya terus menerus rugi. Nabi selanjutnya meluruskan pendapat mereka bahwa bangkrut yang disebutkan di atas baru tergolong bangkrut biasa, bukan bangkrut berat. Nabi menjelaskan, orang yang menderita bangkrut berat dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala solatnya yang begitu besar, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal dan sebagainya. Tetapi kemudian datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang-orang yang pernah dianiaya, kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dicampakkannya orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Beberapa rombongan orang-orang yang pernah dianiaya menuntut segala perbuatan yang tercela dari penderita bangkrut itu, maka diambillah pahala orang itu
untuk menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dulu ketika hidup di dunia. Demikian banyaknya kesalahan dan dosa yang ia lakukan terhadap orang lain, sehingga balasan pahalanya habis sama sekali. Setelah balasan pahala itu habis, masih banyak berdatangan orang-orang menuntut kepadanya. Akan tetapi, karena kebaikan orang itu telah sirna, maka ia tidak dapat lagi menutupi kesalahannya. Nasib penderita bangkrut berat itu amat celaka. Orang-orang yang ia aniaya akhirnya menimpakan dosa perbuatan buruknya kepada orang itu. Dengan demikian pahala kebaikannya tidak tersisa sedikit pun, sedangkan keburukannya terus semakin bertumpuk. Selain dosanya sendiri, ditimpakan padanya juga dosa orang lain yang pernah disakitinya dahulu. Orang itu akhirnya tercampakkan dalam kehidupan yang amat hina dan azab yang menyakitkan di akhirat. Hadis Nabi di atas memperingatkan manusia semua agar terus melakukan koreksi diri, karena sering sekali manusia lalai. Seseorang begitu mudah mengkoreksi dan mencari kesalahan serta dosa orang lain, tetapi tidak pernah mencari kekurangan pada diri sendiri. Manusia sering membanggakan demikian banyak ibadah dan amal yang kita lakukan. Tanpa sadar mereka juga melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Manusia sering tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu seperti menyakiti orang lain, menganiaya, menipu, dan menyulitkan terhadap sesamanya. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.